There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Teman-teman, apa kabar? Semoga kita sehat-sehat ya. Ini diawali dengan kegiatan pagiku. Di dalam satu videonya ini sebenarnya aku 2 kali itu kegiatannya di 2 hari gitu teman-teman. Ini yang pertama aku jemur pakaian. Ini kegiatannya di hari Jumat kemarin ya kalau nggak salah ya. Kebetulan hari itu kan jadwalku nyuci pakaian, kemudian lumayan banyak juga nih pekerjaannya di rumah, jadi aku nggak terlalu fokus buat rekam-rekam gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kita sambil beberes, misalnya pekerjaannya itu lumayan banyak dan sambil direkam itu uh, lumayan jadi makin lama gitu teman-teman kita beberesnya ya. Jadi daripada aku terlalu diporsir tenaganya sambil pindah-pindahin tripod gitu kan, sambil rekam sambil beberes, jadi aku ambil videonya ini hanya sedikit gitu teman-teman. Aku ambil videonya pada saat aku jemur pakaiannya aja. Kemudian setelah aku jemur pakaian ini sebenarnya langsung turun hujan gitu teman-teman. Bahkan sampai sore gitu ya. Jadi pakaiannya ini nggak kering gitu teman-teman, nggak dicuci dalam 1 hari. Terus aku lanjutkan lagi jemurnya di keesokan harinya di hari Sabtu pagi gitu teman-teman. Kalian apa nih kegiatannya hari ini? Boleh sharing di kolom komentar, boleh tanya apa yang mau kalian tanyakan. Yang pasti itu seputaran dengan isi videoku ya. Hari ini aku kegiatannya ingin berbagi kegiatan aku itu membersihkan lemari kayu jadul gitu teman-teman. Itu adalah lemari kayu yang udah lama banget ya teman-teman. Memang udah ada di rumah ini, memang udah lama gitu ya. Sayang gitu teman-teman kalau misalnya nggak dipakai gitu ya. Sebenarnya sih memang udah bener-bener udah lama gitu, tapi masih bagus loh teman-teman. Meskipun lemarinya itu udah lama, nanti kalian bisa lihat sendiri ya gimana lemarinya, gimana dengan kesemberawutan di dalam isi lemarinya juga. Jadi aku rencananya mau membersihkan, merapikannya gitu teman-teman. Aku itu kan kalau beres-beres kan selalu yang apa ya, di apa sih namanya teman-teman, di list gitu teman-teman, hari ini beberes apa, besok beberes apa. Meski rumah kita kecil, meski barang-barangnya itu nggak banyak gitu ya, tapi kalau misalnya nggak dirapikan secara berkala, meskipun nggak tiap hari ya, itu pasti akan berantakan lagi. Meskipun serapi apapun pada awalnya kita membersihkan isi lemari atau bagian-bagian tertentu dari rumah kita, pasti akan berantakan lagi gitu teman-teman. Kadang kan ada waktunya mungkin buru-buru gitu ya pada saat pengambilan pakaiannya. Dan juga kita kan kalau di rumah itu kan bukan kita sendiri gitu teman-teman. Apalagi kalau kami kan, aku ada suami, ada anakku gitu teman-teman. Meskipun ya aku udah ajarin gitu ya anakku sama suamiku gimana caranya mengusahakan apa yang udah aku rapikan itu tetap rapi, tetap bersih gitu ya, tapi tetap aja berantakan lagi gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau misalnya udah ada moodnya, udah ada tenaganya yang disiapkan gitu teman-teman, kita rapikan lagi, kita rapikan ulang. Di sini aku juga mau sambil apa namanya ya, mau sortir lagi gitu loh teman-teman. Ada beberapa pakaian atau apapun yang ada di isi lemari ini ingin aku singkirkan gitu teman-teman. Ada yang akan diberikan, ada juga yang mau aku buang gitu teman-teman. Ini nggak banyak sebenarnya ya pakaian kami bertiga di sini teman-teman. Ini bukan pakaian harian ya. Kalau untuk pakaian harian itu kan disimpannya di lemari di kamar gitu teman-teman. Kemudian kalau anakku ada lemari sendiri juga kalau khusus pakaian harian. Kalau di sini ini pakaian yang bukan pakaian harian. Kemudian barang-barangnya juga bercampur gitu teman-teman. Sebenarnya kalau pada saat beres-beres seperti ini ya, merapikan segala apapun seperti ini tuh
harus butuh tenaga yang ekstra gitu teman-teman. Jadi ini aku pada saat aku membersihkannya ini, aku memang lagi bukan jadwal nyuci atau jadwal masak yang ribet-ribet gitu teman-teman. Memang jarang sih ya masak yang gimana-gimana gitu, paling cuma tumis-tumis, koseng-koseng gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya aku pada saat mau ada list membersihkan yang seperti ini, aku pastikan pada hari itu jadwalku nggak terlalu banyak untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan ini aku tadi udah beres-beres di ruangan yang lain ya, aku udah sarapan, kemudian lanjut aku beberes di sini. Di sini campur aduk ya teman-teman, ada pakaian, ada segala peralatan elektronik, kemudian peralatan hobinya suami. Suami itu kan hobinya mancing gitu teman-teman. Tapi sekarang udah jarang gitu ya. Kalau dulu lebih sering karena dulu kami tinggalnya di tempat yang akses memancingnya itu banyak gitu teman-teman. Tempat area apa sih namanya buat nyari ikannya gitu ya, itu lebih banyak karena dulu kami tinggalnya di Singkawang gitu ya. Di sana itu kan dekat dengan laut gitu teman-teman. Jadi biasanya hari Minggu sore biasanya kami itu pergi bertiga gitu ya, buat sekalian jalan-jalan tipis-tipis gitu teman-teman, jalan-jalan yang nggak perlu nggak perlu bayar gitu ya, sekalian mancing gitu teman-teman. Terus di sini aku keluarkan segala apapun yang ada di sini ya teman-teman, segala tas-tas. Ini tasnya dipakai ya kalau misalnya mau pulang kampung ataupun misalnya mau ke gereja gitu ya, ataupun misalnya mau pergi-pergi gitu lah ya. Tapi jarang sih aku pergi-pergi teman-teman, lebih seringnya di rumah. Tasku juga nggak banyak ya. Ini ada tas anakku juga, kemudian itu ada ransel. Itu biasanya kalau kami pergi pulang ke kampungku atau ke kampungnya suami, di situ tempat penyimpanan pakaian itu cukup satu ransel itu gitu teman-teman. Kemudian ada kaset-kaset juga teman-teman. Itu sebenarnya yang buat aku pusing gitu ya. Kasetnya itu banyak gitu teman-teman, ada ratusan kaset karena itu udah kami kumpulkan sejak udah lama teman-teman, udah beberapa tahun yang lalu ya. Dulu itu kan pertama kali kami beli TV itu kan ada TV yang kecil itu loh teman-teman, yang biasanya ada di ruang tengah itu ya. Kemudian kami itu beli DVD gitu teman-teman, belum mampu buat beli digital gitu ya. Kalau di daerah kami kan di Singkawang dulu ya, di Kalimantan Barat khususnya ya teman-teman, itu harus pakai parabolanya itu yang besar gitu teman-teman. Jadi semuanya itu harus ada modal yang lebih besar lagi gitu ya kalau misalnya mau nonton TV, saluran-saluran TV digital gitu ya. Beda kalau misalnya di Pontianak teman-teman. Kalau di Pontianak itu kalau dulu ya sebelum TV analog itu dihapuskan, dulu cuma pakai antena kecil udah bisa gitu teman-teman, dan harganya pun nggak terlalu mahal gitu ya. Jadi untuk koleksi kaset itu aku sebenarnya udah pernah bicara sama suami ya, aku sebenarnya pengen gitu ya, nanti kalau ada waktu kita beresin kasetnya. Kalau misalnya ada kaset-kaset yang nggak akan mungkin ditonton lagi gitu ya, pengen aku buang gitu teman-teman, entah itu dikasihkan atau gimana gitu ya. Karena jujur ya sekarang memang nggak pernah lagi gitu ya buat nonton-nonton di kaset. Mungkin bisa nonton lagi itu teman-teman, tapi kan nggak mungkin juga sampai ratusan kaset itu bisa ditonton gitu ya. Kecuali memang tiap hari kerjaannya itu nonton gitu teman-teman, mungkin aja bisa gitu ya. Itu pun kasetnya itu juga sebenarnya kebanyakan kaset kesukaannya suami gitu ya, kayak film-film horor, kemudian film-film yang aku sendiri agak kurang suka gitu teman-teman, karena kebetulan kan hobinya ya beda gitu teman-teman. Ada juga
hobi aku sama suami itu ada juga yang sama gitu ya tontonannya, tapi lebih banyaknya itu beda gitu teman-teman. Kalau aku kan ya sama mungkin ya kayak emak-emak pada umumnya gitu ya, aku lebih suka kayak nonton-nonton drama gitu teman-teman. Apalagi kayak nonton drama drakor gitu ya, drama Korea. Tapi untuk saat-saat ini aku udah jarang nonton ya, bahkan aplikasinya udah aku hapus karena lagi nggak pengen gitu teman-teman, karena sekarang kan aku lebih aktif pengen buat apa ya, video YouTube gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya aku lebih banyak nonton, jadi aku itu waktunya buat bikin video, buat edit gitu ya, semuanya itu jadi berkurang gitu teman-teman. Paling aku sekarang hobi yang aku suka gitu ya, aku kayak baca novel gitu teman-teman. Kalau baca novel itu kan santai gitu teman-teman, apalagi aku kan kayak bacanya itu bacanya baca novel yang di HP gitu ya, bukan baca di buku gitu teman-teman. Kayak baca yang ongoing juga, misalnya hari ini keluar satu bab gitu teman-teman, itu pun aku pilih-pilih gitu ya, yang memang aku suka gitu baru aku baca gitu teman-teman. Jadi adalah selingan-selingan gitu ya, selain buka-buka media sosial yang lain gitu teman-teman. Oke, dilanjut di sini aku sambil lipat-lipat pakaiannya lagi ini teman-teman. Ini kalau dilihat seperti ini ya, kayaknya tuh nggak banyak gitu ya kerjaannya ya. Hanya beberes isi lemari yang isinya kok kayaknya nggak banyak gitu ya kalau dilihat di kamera ya. Tapi ini banyak teman-teman, aku tuh kayak sambil pilah-pilah yang mana yang mau disimpan, yang mana yang mau dikasihkan, yang mana yang mau dibuang, pokoknya sambil pilih-pilih gitu teman-teman. Karena capek juga ya teman-teman kalau misalnya kita punya banyak, kayaknya tuh banyak gitu ya bajunya, tapi ternyata yang dipakai cuma 1-2 baju. Dan gak mungkin juga kan kalau misalnya kita simpan semua di lemari, yang ada tuh capek gitu teman-teman, capek lipatinnya, rapiinnya, bersihinnya. Tapi mungkin juga bisa sih ya, karena di dalam lemari kita mungkin bisa lemarinya itu ditutup, bahkan tamu atau orang lain juga mungkin gak bakalan lihat gitu teman-teman. Tapi aku secara pribadi itu ya mungkin hal-hal seperti itu bisa disembunyikan gitu teman-teman, nggak nampak ya segala keamburadulannya gitu teman-teman, segala keberantakannya. Tapi aku tetap kepikiran gitu teman-teman, apalagi pada saat misalnya nih udah buka lemari ini gitu ya, ternyata banyak yang harus aku rapikan, itu akan jadi pikiranku gitu teman-teman. Jadi lebih baik aku mengurangi apa yang perlu dikurangi gitu ya, supaya waktuku untuk beberes itu nggak banyak gitu teman-teman. Kembali lagi seperti itu ya, aku memang kayaknya hobinya memang seperti itu teman-teman, bukan yang malas-malasan nggak suka beberes gitu teman-teman, bukan. Aku suka ya beberes, aku hobi beberes. Yang penting nggak juga aku itu sampai membersihkan atau merapikan. Susah ya nyebut beberes ya, merapikan hal-hal yang kayaknya itu kita harus mengeluarkan tenaga, tapi itu nggak ada manfaatnya buat kita. Misalnya kita punya ada belasan potong baju atau puluhan bahkan ya, tapi yang dipakai cuma 5 atau 6 potong gitu satu orangnya gitu ya. Itu kan kita udah buang-buang waktu kita buat merapikannya, buat menyimpannya, buat membersihkannya gitu teman-teman. Jadi kan kayak apa ya, jadi kurang bermanfaat gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kayak gini nih, udah ada yang koyak baju anakku gitu ya, terus ini juga banyak pakaian-pakaian yang udah lama, pakaian anakku yang udah kekecilan gitu teman-teman, nanti akan diberikan gitu ya sama saudaranya gitu teman-teman. Ini nih yang paling jadi PR ku ya, tumpukan kaset ini. Pokoknya ini akan aku nanti pelan-pelan akan aku rapikan lagi. Ini ada mandau teman-teman. Mandau ini dulunya aku suamiku pajang ya di ruang tamu, tapi takut jatuh gitu teman-teman, jadi disimpan di lemari ini. Terus ini ada pakaian, ini ada berkas-berkas ya kayak kakak dan lain-lain gitu ya. Terus ini ada tas-tas sederhana aku sama anakku gitu ya, ada tas suamiku juga.
Kemudian ini pakaian anakku, nggak banyak ya teman-teman. Kemudian ini ada pakaianku sama suami, nggak terlalu banyak juga, sangat sedikit pokoknya ya teman-teman. Senang gitu ya udah rapi. Kemudian ini ada yang sisaan yang belum aku rapikan. Ini aku akan di next video gitu teman-teman akan merapikannya. Teman-teman terima kasih banyak ya kalian udah ikuti aku dari awal sampai akhir. Terima kasih buat dukungan kalian. Semoga videoku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.